Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru ide jualan. Untungnya menggila. Dari 1 kilo tepung jadi 125.000. Dari 1 karung tepung bisa jadi 3.125.000. Oke teman-teman, untuk bahan utamanya saya menyiapkan tepung terigu cakra kembar 1 kilo. Kemudian kita tambahkan garam kurang lebih sekitar setengah sendok makan. Lalu kita aduk-aduk dulu ya, supaya tepung dan garamnya bisa tercampur secara merata. Bahan berikutnya kita tambahkan gula pasir yang sudah dihaluskan 100 gram, atau teman-teman bisa menggantinya dengan gula tepung. Kemudian kita aduk-aduk dulu ya, biar tepung dan gulanya bisa tercampur secara merata. Lalu saya tambahkan margarin kurang lebih sekitar 200 gram. Kemudian kita aduk-aduk kembali supaya tepung dan margarinnya bisa tercampur secara merata. Biar rasanya gurih, saya tambahkan susu sapi murni 100 ml, atau teman-teman bisa menggantinya dengan susu full cream. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman, supaya bahan-bahan yang kita tambahkan tadi bisa tercampur secara merata sampai dia berbentuk adonan atau sampai dia setengah kalis. Nah, ini sudah jadi adonan nih teman-teman, sudah tercampur merata, tidak ada lagi yang menempel di tangan ataupun di wadahnya ya. Berikut kita bagi dua saja adonan ini, kira-kira sekitar 700 sampai 800 gram ya masing-masing adonan. Kemudian kita istirahatkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit. Lalu kita gilas teman-teman hingga ketebalan 0,3 sampai 0,5 ya cm. Setelah kita gilas atau kita giling secara merata dengan roll pin, kemudian kita olesi dengan margarin pastry atau courgette. Masing-masing adonan saya olesi kurang lebih sekitar 50 gram. Karena adonannya kita bagi dua tadi, jadi margarin pastrinya kita gunakan kurang lebih sekitar 100 gram ya teman-teman. Pastikan mengolesinya dengan secara merata. Kemudian kita lipat seperti amplop gini ya. Pastikan sisi kiri dan kanannya itu sama rata ya teman-teman, biar tidak ada yang panjang sebelah. Kemudian kita tabur sedikit tepung, lalu kita gilas kembali ya hingga ketebalannya kurang lebih sekitar 0,3 hingga 0,4 cm. Jika terasa lengket, kita bisa taburi sedikit tepung ya. Nah, jika ketebalannya sudah rata kurang lebih sekitar 0,3, kemudian kita lipat lagi seperti amplop ya teman-teman. Kemudian kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 10 menit sambil kita giling atau kita gilas adonan yang satu lagi ya. Jadi kita olesi dengan margarin pastry biar hasilnya itu berlapis-lapis bentuknya, dan ketika digigit atau dimakan itu juga renyah ya, atau rapuh teman-teman. Oke, kita istirahatkan untuk adonan yang kedua. Kita ambil adonan yang pertama tadi yang sudah kita istirahatkan kurang lebih sekitar 10 menit. Kemudian kita gilas kembali ya teman-teman hingga ketebalannya 0,3 cm. Kemudian kita lipat seperti ini ya teman-teman. Lalu kita istirahatkan 10 menit sebelum kita gunakan. Atau teman-teman bisa menyimpannya di kulkas untuk dijadikan stok. Tapi sebelum disimpan jangan lupa kita bungkus dulu dengan plastik ya, biar tidak terlalu kering tekstur adonannya, maka kita simpan dalam plastik ya. Barulah kita masukkan ke dalam kulkas untuk jadikan stok nih teman-teman. Insya Allah bisa bertahan 3-4 hari, atau mau lebih lama lagi daya tahannya, teman-teman bisa menyimpannya di dalam freezer ya. Oke, ini kita gunakan adonannya setelah saya simpan di kulkas 1 malam. Berikut kita gilas kembali nih teman-teman, biar tidak mudah lengket.
kita taburi sedikit tepung ya, kita gilas atau kita giling dengan roll pin hingga ketebalannya kira-kira 0,2 cm. Pastikan ketika teman menggilasnya itu ketebalannya merata ya. Jika terasa lengket, jangan lupa ditaburi sedikit tepung ya teman-teman. Hati-hati ketika menggilasnya, jangan sampai ada yang sobek atau bocor ya, supaya margarin pastinya tidak keluar ya. Setelah merata ketebalannya, kemudian kita potong-potong nih teman-teman, dengan ukurannya kurang lebih sekitar 12 cm nih teman-teman. Dan ini saya potong menggunakan pisau pastry ya, atau pisau roda. Biar lebih mudah dan cepat mengerjakannya, teman-teman bisa memotongnya menggunakan pisau pastry ya. Jika tidak punya pisau pastry, teman-teman juga bisa memotongnya menggunakan pisau biasa. Berikut kita potong dengan lebarnya kurang lebih sekitar 5 cm ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Dan ini lebih cepat dan praktis mengerjakan kalau kita gunakan pisau roda seperti ini ya. Lalu kita siapkan loyang, jangan lupa ditaburi sedikit tepung. Lalu kita pindahkan adonan yang sudah kita tipiskan, lalu kita potong-potong ini ya, kita susun di loyang. Nah, selanjutnya untuk kita bakar ini teman-teman, atau kita oven ya. Nah, ini bakal banyak hasilnya teman-teman. Dari 1 kilo tepung terigu itu jadinya bisa sampai 125 potong nih teman-teman ya. Tapi tergantung juga ya seberapa tebal teman-teman menggilingnya ya. Kalau teman-teman menggilingnya dengan roll pin terlalu tebal, maka dapatnya bakal sedikit dan hasilnya juga tidak terlalu bagus menurut saya ya. Tapi kalau dia tipis, ketebalannya kurang lebih sekitar 0,2, dan itu dapatnya bisa banyak teman-teman dari 1 kilo tepung terigu. Dan otomatis lebih rapuh dan renyah juga dia, dan kita mengopennya juga tidak terlalu lama. Nah, jika ada yang potongan seperti ini, itu bisa disambung ya. Nah, kita sambung saja seperti ini, kemudian kita pindahkan ke loyang. Jadi tidak ada yang terbuang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai kita potong-potong dan sudah dipindahkan ke loyang, dan hasilnya ini banyak banget ya teman-teman. Walau kita jual 1000 saja per potong, wah ini bakal untung banyak ya. Terus ada yang potongan kecil-kecil, jangan dibuang ya, langsung saja kita bakar teman-teman. Nah, ini kita oven kurang lebih waktunya sekitar 10-15 menit saja teman-teman ya. Gunakan apinya yang sedang saja ya, jangan terlalu besar api ovennya. Nah, ini kita oven kurang lebih waktunya sekitar 10-15 menit. Sambil nunggu dibakar, kita siapkan bahan olesannya ya. Di sini saya menggunakan englos untuk pengganti kuning telur nih teman-teman. Jika tidak ada englos, teman-teman bisa menggunakan kuning telur saja ya. Untuk bahan olesannya saya gunakan keju, tapi sebelum digunakan kita parut dulu kejunya, atau teman-teman bisa menggantinya dengan bahan topping yang lainnya. Nah, ini hasilnya setelah kita bakar atau kita oven kurang lebih sekitar 10-15 menit. Kemudian kita keluarkan dulu, lalu kita olesi dengan englos, atau teman-teman bisa menggantinya dengan kuning telur. Lalu kita taburi sedikit keju di atasnya ya, atau teman-teman bisa menggantinya dengan topping yang lain. Setelah diberi topping, selanjutnya kita bakar atau kita oven kembali dengan waktu kurang lebih sekitar 3-5 menit, atau sampai topping kejunya itu kering. Nah, ini hasilnya teman-teman. Setelah selesai kita oven, kemudian kita biarkan dulu dingin atau hawa panasnya hilang, barulah kita kemas ya. Untuk ukuran plastik kemasannya silakan teman-teman sesuaikan saja dengan harga berapa mau dijual. Di sini saya menggunakan plastik ukuran 10x15 cm. Untuk harga jualnya bisa teman-teman jual satu bungkus ini harga 1000 atau 1500. Silahkan disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing. Untuk pilihan lainnya, teman-teman juga bisa mengemas ke dalam plastik yang agak lebih besar ukurannya. Nanti teman-teman bisa jual secara online atau titipkan di toko oleh-oleh maupun supermarket ya. Untuk isinya bisa 8 atau 10 satu bungkus ini. Harga jualnya bisa teman-teman jual harga 10.000 ya. Atau bisa disesuaikan saja sesuai daya jual di daerahnya masing-masing. Biar lebih menarik lagi tampilannya dan mudah dikenali oleh calon pembeli, teman-teman bisa menambahkan stiker di atasnya seperti ini ya. Dan ini sebagai contohnya saja teman-teman ya, saya juga belum mencetak stikernya. Nah, jadi kalau ada stiker seperti ini, jualan kita lebih mudah dikenali orang. Teman-teman tinggal kasih saja namanya roti keju crispy atau keripik keju crispy. Silakan.
disesuaikan saja sesuai selera teman-teman namanya. Untuk daya tahannya di dalam kemasan itu bisa sampai 2 mingguan ya teman-teman. Nah, dari satu resep ini kalau kita bungkus dengan ukuran plastiknya 10 kali 15 atau yang kecil-kecil seperti ini, itu jadinya 125 bungkus nih teman-teman. Kalau kita jual 1000 saja itu bisa jadi 125.000 dari tepung 1 kilo tadi. Wah, ini bakal banyak banget nih untungnya teman-teman ya. Untuk rincian modalnya dan bahan-bahannya nanti teman-teman tinggal lihat saja di kolom deskripsi ya. Oke, sekarang kita cobain dulu nih teman-teman, gimana rasanya. Wah, dari segi tekstur ini sangat renyah sekali teman-teman, dan rasanya itu gurih teman-teman, karena kita tambahkan margarin, susu murni, dan margarin pastry. Dan ini yang bikin dia sangat gurih dan renyah nih teman-teman ya. Camilan roti keju crispy ini sangat cocok dijadikan teman ngeteh di pagi hari maupun sore hari nih teman-teman. Dari segi rasanya nih mantul banget teman-teman. Dari potensi keuntungannya, wah ini berlipat-lipat ya. Jadi tunggu apa lagi, silakan teman-teman eksekusi di rumah, bagi sekedar untuk cemilan keluarga maupun untuk jadikan ide jualan. Ini mantap banget. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.